Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waslam sebagai dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Esa Unggul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlis, nomor mahasiswa 20200801453. Program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Pada hari ini saya mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Bab 1, Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Masuknya bahasa asing ke Indonesia melalui pergaulan di dunia nyata maupun maya berdampak pada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Presentasi ini bertujuan mengingatkan kembali fungsi dan kedudukan bahasa, utamanya bahasa Indonesia. 1.2 Rumusan masalah. Apakah bahasa asing berpengaruh pada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Bagaimana upaya untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia di tengah gempuran bahasa asing? Tujuan penelitian: mengingatkan kembali sejarah bangsa Indonesia, mengingatkan kembali fungsi bahasa Indonesia, mengingatkan kembali kedudukan bahasa Indonesia, mengetahui alasan generasi muda mempelajari bahasa asing, mengetahui upaya agar bahasa Indonesia tetap lestari dan tak tergeser oleh bahasa asing. 1.4 Sumber data. Penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu pengamatan sebagai data primer dan kepustakaan serta arsip sebagai data sekunder. Metode dan teknik penelitian. Metode penelitian kualitatif deskriptif tujuannya menggambarkan pengaruh data primer terhadap data sekunder. Teknik penelitian yaitu pengumpulan data dengan pengamatan, dokumen, dan kepustakaan. Bab 2 Teori. 2.1 Tinjauan pustaka. Surahman di buku tahun 1994, halaman 11. Bahasa Indonesia dan generasi milenial bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Pada buku Martinet tahun 1987, secara garis besar, bahasa dapat dilihat dari sudut pandang bentuk dan sudut pandang makna. 2.2 Landasan teori. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, bukan sekedar alat berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa.
Di tengah gempuran bahasa asing, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia tidak akan terancam, sebab pemerintah sudah memiliki program dan lembaga yang berwenang melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa Indonesia adalah kebanggaan, identitas, dan alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Fungsi bahasa. Goris Kerap menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap. Fungsi utama bahasa adalah fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, fungsi lebih memahami orang lain, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Fungsi mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Fungsi bahasa yang terakhir mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda, fungsi ekspresi, komunikasi, integrasi, dan adaptasi sosial, kontrol sosial, membentuk karakter diri. Fungsi bahasa Indonesia secara umum, bahasa nasional, alat komunikasi, alat berintegrasi, dan beradaptasi sosial, serta alat kontrol sosial. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan mengeksploitasi ilmu pengetahuan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, alat untuk memungkinkan menyatukan berbagai suku bangsa, dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 4 ayat 1, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan, dan peningkatan fungsi bangsa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Lembaga kebahasaan yang dimaksud tentunya adalah Badan Bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional, negara, dan baku. Berbahasa yang baik dan benar artinya disesuaikan dengan orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, situasi formal atau non-formal, dan topik pembicaraan. Berbahasa Indonesia yang benar
Artinya sesuai kaidah, aturan, dan bentuk struktur. Bila menggunakan dialek berbahasa sebaiknya tidak meninggalkan tradisi agar lebih sopan. Bila dialek dan tradisi tidak dijaga, secara tak langsung keberadaan bahasa Indonesia terancam. Kehadiran bahasa asing. Sejak tahun 2000, generasi masa kini belajar bahasa asing, dan kata-kata serap pun bermunculan. Kebutuhan berbahasa asing muncul untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar negeri untuk beragam tujuan, seperti bisnis, pendidikan, dan hiburan. Sekolah berlabel internasional muncul. Bahasa asing menjadi pengantar kegiatan belajar. 2.3 Keaslian penelitian. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama. Namun, perbedaan terjadi pada sumber data dan metode penelitian. Penelitian ini juga bersumber pada modul ke-8 mata kuliah Bahasa Indonesia di semester genap tahun ajaran 2020-2021 di Universitas Esa Unggul. Bab 3 Penutup 3.1 Simpulan. Dari hasil analisis, peneliti menemukan terjadi pengaruh kemunculan bahasa asing terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan nyata maupun maya. Untuk menjaga bahasa Indonesia tetap lestari, pemerintah membentuk badan bahasa juga program-program tertentu. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pengantar dalam kenegaraan, pendidikan, serta kebudayaan. Pemerintah memayungi kedudukan bahasa Indonesia dalam bentuk undang-undang. 3.2 Saran. Pemerintah disarankan untuk menggalakkan program yang menunjang bahasa Indonesia tetap lestari baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Pihak sekolah diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar. Pihak sekolah diharapkan menggalang gerakan untuk melestarikan bahasa Indonesia seperti lomba menulis. Pihak masyarakat diharapkan memberikan contoh untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa meninggalkan tradisi bahasa lokal. Generasi muda diharapkan membuka diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulan. Sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.